Sesungguhnya dalam kehidupan ini bukanlah kebahagiaan yang kita cari. Inilah mengapa Guru Agung Sama Sambuddha tidak menggunakan istilah mencari kebahagiaan, namun beliau menggunakan istilah mencari akhir dari penderitaan. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. Pada kesempatan kali ini akan membahas seperti yang telah ditampilkan di awal pada cuplikan dalam klip ini. Pertama-tama ingin menyampaikan terlebih dahulu kalau di Wat Tham Krong Phen ini besok, tepatnya tanggal 18 Juli 2024, akan ada satu putra Indonesia yang ditabiskan, yang akan ditabiskan menjadi biku dan tinggal di Wat Tham Krong Phen ini. Jadi untuk masa wasa tahun ini terdapat 6 biku Indonesia yang berwasa di sini, ditambah dengan biku Thailand yang jumlahnya sekitar 8 atau 9 biku. Masih belum dapat dipastikan karena masih kemungkinan ada datang lagi, ya. Karena masa wasa akan dimulai tanggal 21, jadi masih ada kemungkinan untuk penambahan. Tapi kalau pengurangan sepertinya jauh dari kata mungkin untuk terjadi. Dan juga bisa dibilang untuk tahun ini merupakan jumlah para biku yang berwasa itu yang paling banyak sejak Luang Por yang memimpin wihara ini. Jadi semenjak kepemimpinan Luang Por di sini yang sudah jalan 5 tahun, untuk wasa yang tahun ini yang paling banyak. Jadi di sini mulai masuk untuk ke topik pembahasan seperti yang dikatakan di awal mengenai pencarian kebahagiaan. Ini sebenarnya cukup menjadi polemik, atau bahkan mungkin beberapa juga akan beranggapan kurang sesuai. Makanya di sini akan coba diberikan penjelasannya. Sesungguhnya banyak dari manusia, bahkan makhluk hidup lainnya sekalipun seperti hewan dan sebagainya, yang tentunya jika ditanya ingin mencari apa di dalam kehidupan ini, jawabannya mungkin akan mengatakan kalau ingin mencari kebahagiaan.
Namun di sini terdapat kebenaran bahwa sebenarnya bukanlah kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang menginginkan untuk mencari kebahagiaan, sesungguhnya akan bertemu dengan penderitaan yang sudah pasti. Bahkan sebelum bertemu dengan itu, setidaknya sudah akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika kebahagiaan yang dicarinya tidak kunjung diraih, maka itu adalah penderitaan. Dan yang berikutnya adalah ketika kebahagiaan itu diraih, apakah kebahagiaan itu akan tinggal dalam waktu lama? Apakah akan terus bersamanya selamanya secara kekal? Nah, karena kebahagiaan yang diraihnya pun lambat laun akan perlahan memudar atau menawar rasanya. Nah, di sanalah setelah itu semua berakhir juga akan menjadi bentuk penderitaan. Belum lagi akan menghasilkan keinginan yang lebih besar lagi dari apa yang telah diperoleh tersebut. Ini makanya mengapa sebenarnya katakanlah manusia tidaklah benar-benar menginginkan kebahagiaan untuk dicari. Maka di sini kita akan tarik dari ajaran Sang Buddha. Mengapa Sang Buddha menggunakan istilah dukkha nirodha? Mulai dari Arya Saca ini merupakan 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia tentang duka atau penderitaan, kebenaran mulia tentang sebab dari duka, samudaya, kebenaran mulia tentang akhir dari duka, dukkha nirodha, dan kebenaran mulia tentang jalan untuk mengakhiri duka, dukkha nirodha, damini patipada. Keseluruhannya di mana Sang Buddha terapkan duka atau penderitaan sampai akhirnya pun itu adalah akhir dari duka, yang mana merupakan tujuan tertinggi. Karena di sini, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir secara lebih mendalam lagi, kita tidaklah ingin bahagia, tetapi yang kita inginkan adalah tidak menderita. Sampai pada poin ini coba kita renungkan bersama. Seorang manusia sesungguhnya bukanlah ingin bahagia, hanya saja ingin agar tidak menderita. Itu saja sudah cukup. Mungkin para Buddha Mamaka atau saudara-saudari sedama sekalian sudah cukup menangkap maksudnya. Jadi keadaan di mana tidak adanya penderitaan itu keadaan yang bagaimana? Ketika sampai pada poin pertanyaan ini, maka jawabannya adalah kedamaian. Kedamaian di dalam batin. Ketenangan di dalam batin. Sebenarnya banyak ilustrasi, banyak para bijaksanawan yang menempatkan poin ini sebagai titik penting. Kedamaian batin inilah yang sesungguhnya yang paling berharga. Dan bagaimana cara untuk mendapatkannya? Karena sesungguhnya banyak dari kita mungkin bingung bagaimana untuk menemukan apa yang dicari tersebut. Sama seperti halnya ketika seorang peminta-minta yang sudah bertahun-tahun menduduki sebuah kotak, di mana kotak tersebut tidak tahu entah apa isinya, dia pun tidak pernah membukanya, hanya sekedar mendudukinya sambil meminta-minta kepada siapapun yang berlalu lalang di depannya.
sampai akhirnya terdapat seorang pemuda yang diminta olehnya untuk memberikan sesuatu kepadanya. Lalu pemuda itu tidak bersedia memberikan apa-apa karena alasan tertentu, mungkin tidak memiliki apapun untuk diberikan, atau entah ingin mengajarkan suatu pelajaran berharga. Sampai pemuda itu mengatakan, apa kotak yang Anda duduki di sana? Lalu peminta-minta itu hanya mengatakan kalau yang duduknya hanyalah kotak kosong. Lalu pemuda itu mengatakan, apa pernah kamu membukanya? Tidak pernah membukanya. Untuk apa juga membukanya? Itu yang dikatakan oleh peminta-minta. Lalu pemuda itu mengatakan, kalau itu cobalah buka. Siapa tahu ada sesuatu di sana yang berharga. Akhirnya baiklah, peminta-minta itu pun bersedia untuk menuruti dan membuka kotak itu. Ternyata isi dari kotak itu adalah tumpukan emas yang dapat membuat si peminta-minta itu terbebas dari kemiskinannya dalam waktu itu juga. Dan ini tidak jauh berbeda dengan umat manusia kita yang banyak ya mencari-cari entah di mana yang diinginkannya, meskipun padahal sesungguhnya apa yang dicari itu berada sangat dekat sekali dengan dirinya, bahkan lebih dekat daripada kotak yang diduduki oleh peminta-minta tersebut. Itulah ilustrasinya, dimana sesungguhnya tapi dari kehidupan yang selama ini kita cari-cari itu ada di dalam diri kita sendiri, ada pada diri kita sendiri. Yang utama kuncinya untuk menemukan adalah tinggal pada saat ini, sadari momen saat ini. Saat ini sedang apa, sedang berada di mana, bagaimana suhu udara yang masuk dan keluar di depan hidung kita saat ini, bagaimana sensasi yang dirasakan pada tubuh kita. Bisa merasakan bagaimana jari-jari kita itu terasa seperti apa. Nah, di sanalah sudah merupakan secercah jalan untuk menemukan apa yang ingin dicari. Dan inilah yang ditemukan oleh Sang Tathagata, kesadaran pada saat ini. Meskipun banyak makhluk hidup itu tidak menyadarinya, tidak mengetahui yang mana cenderung hanyalah mengikuti arah pikiran yang berkeliaran. Kalau tidak memikirkan masa lalu, juga memikirkan masa depan. Terus menerus terjebak di sana, sekalipun tinggal pada saat ini juga melekatinya. Jadi ketika berbicara sampai di sini, sesungguhnya poin penting yang mana merupakan titik kunci daripada jalan untuk menemukan atau memperoleh Dhamma sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu adalah tidak melekat pada apapun, tidak melekat pada masa lalu, tidak melekat pada masa mendatang, juga tidak melekat pada saat ini. Tapi cenderung banyak dari kita tidaklah memiliki kemampuan untuk demikian, termasuk saya sendiri di sini pun ya tidak sampai demikian, tapi setidaknya berusaha untuk dapat melatih diri ke arah sana pelan-pelan. Seperti misalnya umpama yang mana terdapat dua anak panah. Satu anak panah ini ada pada diri kita, dan satu anak panah lainnya berada di luar diri kita dan tidak tahu entah kapan dia akan menusuk diri kita. Nah, pada saat itu
terdapat saat di mana anak panah yang berada di luar diri kita itu menusuk diri kita. Entah dari arah mana datangnya, pasti sudah menusuk tepat di tubuh kita. Kini pertanyaannya, apakah yang akan kita lakukan? Dan sekarang penjelasannya adalah, sebenarnya apabila ketika kita sudah menerima anak panah itu yang menusuk pada diri kita, lalu kita berusaha untuk menggunakan anak panah yang kita miliki itu untuk mengarahkan ke arah yang mana berasalnya anak panah yang menusuk diri kita tersebut, sesungguhnya itu sama saja dengan menggunakan anak panah yang ada dalam diri kita ini, yang ada pada tangan kita ini, itu menusuk diri kita sekali lagi. Itu umpamanya seperti itu. Jadi ketika anak panah datang menusuk, lalu kita menjadi marah, lalu menggunakan anak panah yang ada di tangan kita untuk membalaskannya. Ini sesungguhnya sama saja dengan menggunakan anak panah yang ada ini, menusukkan sekali lagi pada diri kita. Ini dalam umpamanya. Jadi ketika kita sudah memperoleh penderitaan, itu sudah sakit, dan itu adalah urusan masa lalu. Tapi di sini, ketika masa saat ini kita bawa lagi, dan disitu penderitaan akan menjadi 2 kali lipat. Dan inilah yang harus ditangani. Harus menggunakan kebijaksanaan untuk memilihnya. Bagaimanapun di dalam kehidupan ini, tentunya tidaklah mungkin di mana kita tidak memperoleh berbagai macam perasaan duka, karena memang sudah alaminya dunia ini demikian. Jadi sini ada pada pilihan diri kita bagaimana untuk menyikapinya. Kemarahan, keserakahan, serta kegelapan batin itu ada di sana seluruhnya. Dan tugas dari diri kita itu adalah untuk mengetahuinya. Makanya mengapa betapa pentingnya sati itu untuk terus menyadari pada momen ini, sadar. Ketika rasa sakit timbul, juga berusaha untuk mengetahuinya, menyadarinya, dia muncul di mana. Dan setelah kita berusaha untuk memperhatikannya, perasaan tersebut pun akan hilang dengan sendirinya. Hilang entah kemana, bahkan hilang tanpa berpamitan kepada diri kita kalau dia akan pergi. Nah, inilah kunci, salah satu bagaimana caranya agar dapat menemukan apa yang sebenarnya kita cari-cari. Karena cenderung akan sangat disayangkan apabila dalam hidup ini kita tidak pernah kunjung menemukan apa sih sebenarnya yang ingin kita cari untuk menemukan arti daripada hidup di dunia ini. Lalu di sini memang pikiran itu adalah sumber yang paling sulit untuk diatasi. Termasuk pikiran ini juga merupakan apa yang begitu luar biasa untuk menciptakan segala sesuatu. Setiap hal yang dapat kita temui di dunia ini, segala macam bentuk ciptaan, bentuk kecanggihan, itu juga semuanya berasal dari pikiran ini. Karena ada pikiran inilah segala sesuatu dapat tercipta. Makanya di sini penting untuk dapat mengontrol pikiran ini agar tetap berada pada jalur yang tepat, pada jalur yang membawa ke arah manfaat. Ada yang mengilustrasikan mengenai betapa sulitnya sesungguhnya kita untuk mengontrol pikiran ini.
Sekarang coba, akan saya berikan satu kata, yaitu gajah berwarna merah jambu. Sekarang bisakah yang mendengar kalimat ini, yang mendengar kata ini, gajah berwarna merah jambu, itu pikiran tidak ke sana? Nah, secepat itulah pikiran. Tentunya setelah tahu seperti itu gajah warna merah jambu, sudah tidak perlu melekatinya, lepaskan itu. Nah, inilah di dalam Buddha Sasana itu, tidak melekat pada apapun, ada maupun tidak ada, juga tidak menjadi menderita jikalau tidak ada kemelekatan di sana. Tapi kapan kemelekatan ada di sana, baik ada maupun tidak ada, tidak jauh berbeda menderitanya. Jadi sebagai akhiran, ada lagi yang ingin disampaikan itu mengenai terkadang juga banyak hal yang sesungguhnya tidaklah membutuhkan bentuk atau proses pengajaran untuk dapat memahami atau memiliki pemahaman. Karena akan ada saatnya di mana mungkin tiba momennya, tiba waktunya yang pas, itu akan mengerti dengan sendirinya tanpa harus diajari. Ini juga banyak terjadi. Jadi tidak semua hal harus diberitahu dulu, ini harus begini, harus begitu, jalannya ke sini, jalannya ke sana. Terkadang tidak perlu seperti itu, tapi ketika sampai pada titiknya akan tahu dengan sendirinya. Ini pernah saya temukan ketika dengan salah satu biku senior, katakanlah kakak seperguruan, karena beliau juga murid Lumpo juga, yang berbeda 10 puasa lah dengan saya. Pada saat itu ya kami ada pekerjaan untuk merapikan barang-barang. Barang-barang cukup berantakan lah itu, karena biasanya umat banyak berdana barang-barang. Nah, disinilah tugas biku juga, kadang harus merapikan, memilah mana yang kain-kain jubah, mana yang obat-obatan, mana peralatan mandi dan lain sebagainya. Jadi harus teratur. Nah, di sini masih baru saja itu datang, jadi agak berantakan. Nah, saya dengan beliau di sana, langsung beliau lebih dulu rapikan semua, tidak lama. Saya pun tidak sempat berbuat apa, masih nunggu di belakang dulu, sudah langsung rapi, selesai. Lalu beliau tengok ke arah saya, beliau katakan, terkadang tidak semua hal itu harus diajarkan, ya. Terkadang tidak setiap hal untuk dapat mengerti itu harus membutuhkan proses pengajaran. Nah, lebih kurang seperti itu. Beliau tanya saya, benar kan Peter? Oke. Oh iya. Terkadang iya, saya tidak harus ketika melihat sesuatu tidak rapi, tidak beres, tidak harus orang memberitahu harus rapikan seperti ini, yang harus. Kadang cukup kita punya pemikiran, punya kesadaran harus bagaimana menatanya, harus bagaimana meletakkannya. Nah, ini akan jalan dengan sendirinya. Nah, sini juga sama. Kadang dhamma itu sekalipun diajarkan atau diulang-ulang untuk disampaikan, jikalau orang tersebut memang belum siap untuk memahaminya, sampai ribuan kali pun mungkin tidak akan paham. Nah, gini. Tapi kapan? Sampai pada waktunya, sampai pada titik di mana ya sudah benar-benar terjepit, nah barulah
akan tahu dengan sendirinya. Inilah ya, jadi yang untuk dititipkan kepada para Buddha Mamaka. Jadi tidak panjang lebar lagi. Tunggu sampai pada saat tiba waktunya, tentulah akan paham dengan sendirinya. Sang Buddha kita pun tidak jauh berbeda. Mengapa beliau dalam berbicara, dalam memberikan dhamma, beliau jika kita lihat dari riwayat hidupnya tampak begitu minim sekali. Beliau hanya berbicara seperlunya, hanya memberikan wejangan dhamma seperlunya. Nah, karena mungkin di sanalah letaknya, di mana orang yang mendengarnya itu beliau lihat haruslah memang benar-benar siap. Karena jika orang tersebut tidak siap berbicara sebanyak apapun, maka tidak jauh berbeda dengan tidak berbicara sama sekali. Atau malah bahkan kita hanya berdiam diri saja, tidak perlu berbicara apa-apa, itu jauh lebih bermanfaat. Nah, oke. Semoga hari ini merupakan hari yang baik bagi kita semua, dan semoga semakin maju di dalam Buddha Dhamma.